Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ila arwahi wa alihi minal anbiya wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi a'immatil mujtahidin arba'ahum ila arwahil muhaddithin khususan ila ruhi al-imam al-hafidh ibnu Abid Dunya wa ila arwahil mufassirin wa ila arwahi sadatina Ali Ba'alawi wa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat wa ila hadrat nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita. Pada hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kajian Ramadan kita. Kajian yang berkaitan tentang keutamaan pada bulan-bulan Ramadan. Keutamaan pada bulan Ramadan melalui kitab Fadhailur Ramadan karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abid Dunya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Dan pada kajian tersebut kita mengikuti pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah salah satu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jumhurul ulama juga mengatakan berpendapat bahwa Ihya'u lailatin nisfi Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ini adalah sebuah hal yang disunnahkan dalam ajaran agama Islam, apapun caranya dan bagaimanapun bentuknya. Pada pertemuan hari ini kita masih mengkaji tentang kemuliaan bulan Sya'ban, khususnya malam nisfu Sya'ban. Apa saja yang terdapat dalam malam nisfu Sya'ban ini sehingga jumhurul ulama, sehingga para ulama berpendapat dan bersepakat akan kesunahan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita melanjutkan dalam kitab Fadhailur Ramadan hadis yang ke-6, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abid Dunya mengatakan, Haddathani Muhammad ibn al-Husain ibn Sawwar qala haddathana Laythu ibn Sa'id an Aqil an Ibn Shihab an Uthman ibn Abi al-Mughirah Ibn al-Akhnas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuqta'ul ajalu min Sya'bana ila Sya'ban hatta innar rajula la yankihu wa yuladu lahu wa qad kharaja ismuhu fil mauta. Hadis yang ke-6 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abid Dunya ini menjelaskan tentang hal yang terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Di situ dijelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tuqta'ul ajalu min sya'bana ila sya'ban. Dipastikan ajal seseorang pada malam bulan Sya'ban sampai ke bulan Sya'ban pada tahun yang akan datang. Hatta innar rajula la yankihu wa yuladu lahu wa qad kharaja ismuhu fil maut. Sehingga seseorang yang menikah pada saat itu dan dikaruniai seorang anak, wa qad kharaja ismuhu fil maut. Sesungguhnya orang tersebut namanya sudah tercatat pada daftar orang-orang yang akan meninggal pada tahun tersebut. Jadi pada malam nisfu Sya'ban itu, tentu ini dari pendapat yang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang mulia. Karena pada malam itu Allah mencatat daftar orang-orang yang akan dicabut nyawanya. Jadi daftar untuk 1 tahun ini sudah ditentukan. Dia meninggal dunia pada hari apa, dengan tanggal apa, sedang apa, lagi ngapain, itu sudah ada pada malam nisfu Sya'ban. Ini. Makanya dalam hadis-hadis yang lain diriwayatkan bahwa Rasulullah itu kenapa pada bulan Sya'ban banyak berpuasa. Salah satu alasannya adalah karena Rasulullah tidak menginginkan kecuali ketika ajal beliau dicatat dan termasuk dalam daftar orang-orang yang akan dipanggil pada tahun tersebut, kecuali beliau dalam keadaan berpuasa. Sebelum dicabut nyawanya saja, Rasulullah sudah menginginkan diambil nyawanya oleh Allah dalam keadaan ibadah. Ini tentu saja sebuah pelajaran bagi kita. Orang yang paling mulia, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah pun, beliau masih tetap mengharapkan bahwa ketika beliau dipanggil oleh Allah masih dalam keadaan ibadah. Tentu ini adalah sebuah uswatun hasanah. Sebuah pelajaran bagi kita bahwa kita harus semangat dalam beribadah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang ketujuh, ini juga masih sama membahas tentang apa yang terdapat pada malam nisfu Sya'ban. Haddatsana Ali bin al-Ja'd qala akhbarana Abu Mughirah an Muhammad bin Suqah an Ikrimah fi qawlihi ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Qala lailatan nisfi min Sya'ban yudabbaru amrus sanati wa tunsakhul amwatu minal ahya wa yuktabul haju fala yanqusu minhum wala yazidu fihim ahadun. Ini bukan hadis ya. Ini adalah athar yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ikrimah. Ini menjelaskan tentang tafsir ayat yang terdapat pada surat Ad-Dukhan ayat keempat. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Dalam hari tersebut dijabarkan setiap hal dengan bijaksana. Dijabarkan itu maksudnya dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya catatan-catatan yang akan terjadi pada tahun tersebut yang tadinya di Lauhil Mahfuz diserahkan oleh Allah kepada malaikat agar dieksekusi pada saat-saat tersebut. Fiha ini kembali kemana? Itu kalau kita membaca ayat sebelumnya, di situ ada lailatun mubarakatun. Di situ dijelaskan fiha itu maksudnya adalah ke lailah mubarakah. Nah, lailah mubarakah dalam ayat ketiga surat Ad-Dukhan itu ada khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara ulama.
Ada yang mengatakan Lailatul Mubarakatun itu adalah Lailatul Qadar. Tetapi ada juga yang mengatakan fiha Lailatul Mubarakatun itu adalah malam nisfu Sya'ban. Dan Ibn Abi Dunya ini meriwayatkan yang berpendapat bahwa malam yang penuh berkah itu adalah malam nisfu Sya'ban. Landasannya ini athar dari Sayyidina Ikrimah. Beliau mengatakan, qala lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban yudabbaru amrus sanah, Allah memastikan setiap hal yang akan terjadi pada tahun tersebut. Wa tunsakhul amwatu minal ahya, dan mencatat, atau dalam versi yang lain atau dalam tafsiran atau penjelasan ulama yang lain mengatakan Allah menyerahkan daftar orang-orang yang akan dicabut nyawanya pada hari itu ke malaikat pada malam nisfu Sya'ban. Wa yuktabu al-haju fala yanqusu minhum wala yazidu fihim ahad. Dan pada saat itu juga, pada malam nisfu Sya'ban, Allah sudah menentukan siapa saja orang-orang yang akan berhaji. Allah tidak mengurangi dan juga tidak akan menambahinya. Seorang pun tidak. Ini artinya setiap hal, setiap perkara yang akan terjadi pada tahun yang akan datang, setiap hal yang terjadi, yang akan terjadi pada tahun ini sudah ditentukan oleh Allah, sudah catatannya sudah diberikan oleh malaikat untuk dieksekusi pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban, pada malam Nisfu Sya'ban. Ya. Inilah keistimewaan pada malam Nisfu Sya'ban. Sehingga sekali lagi sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa malam ini kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Walaupun tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang ritual tertentu pada malam ini, tetapi kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah pada malam-malam yang mulia. Di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Kemudian hadis yang ke-8 ini intinya juga sama, menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban. Ya, kalau hadis-hadis sebelumnya itu menjelaskan Lailatul Nisfu Sya'ban, kalau ini menjelaskan bulan Sya'ban secara umum. Hadis ke-8 ini menjelaskan tentang kemuliaan bulan Sya'ban secara umum. Ya. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abi Dunya mengatakan, haddatsana Abdullah bin Khairan qala haddatsana Al-Mas'udi an Muhajir Abil Hasan an Atha bin Yasar qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Wa dzalika li'annahu tunsakhu fihi ajalu man yamutu ilal 'amil muqbil. Ini juga bukan hadis ya. Ini adalah athar. Bukan hadis tapi athar. Athar yang diriwayatkan dari Sayyidina Atha bin Yasar ini menjelaskan bahwa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Rasulullah tidak mengamalkan, tidak melakukan puasa yang lebih banyak dalam satu bulan kecuali puasa yang dilakukan pada bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah melakukan hal ini? Wa dzalika li'annahu tunsakhu fihi ajalu man yamutu ilal 'amil muqbil. Karena pada bulan Sya'ban itu Allah mencatat dalam catatannya, yaitu menyerahkan ya, kalau dalam tafsiran atau penjelasan ulama lain mengatakan Allah memberikan catatan yang asalnya di Lauhil Mahfudz kepada malaikat yang bertugas untuk mengeksekusi catatan-catatan tersebut. Ya, karena dalam catatan itu diberikan kepada para malaikat pada hari ini, yaitu pada malam nisfu Sya'ban, pada bulan Sya'ban ya. Kalau menurut hadis ini pada bulan Sya'ban. Ya, termasuk di dalamnya tercatat siapa saja
orang-orang yang akan dicabut nyawanya pada hari ini sampai pada bulan Sya'ban yang akan datang. Jadi selama 1 tahun itu Allah sudah menentukan daftar-daftar siapa saja yang akan meninggal dunia. Ya. Alasannya kenapa Allah sudah dicatat semuanya. Termasuk orang-orang yang meninggal dunia karena corona, itu juga sudah tercatat oleh Allah sebelum wabah corona itu terjadi. Ya. Ini. Sama ya, inti dari hadis ke-8 ini, alasan kenapa Rasulullah SAW memperbanyak ibadah pada bulan Sya'ban itu adalah karena pada bulan ini itu, ya, pada bulan Sya'ban itu Allah menyerahkan catatan Lauhil Mahfudz kepada malaikat yang bertugas. Sehingga kalau catatan itu sudah dipegang oleh malaikat, ya maka tidak bisa dirubah lagi. Ya, tidak bisa dirubah lagi. Sehingga sudah pasti bahwa hal itu akan terjadi pada saat tersebut. Ya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, bab yang menjelaskan sebelum bulan Ramadan, hadis yang ke-9, Al-Imam Al-Hafidh mengatakan, akhbarana Ibnu Idris an Abil Hasan Al-Husaini an Muhammad Al-Arzami an Muhammad bin Ali rafa'ahu qala man shalla lailatan nisfi min Ramadan wa lailatan nisfi min Sya'ban mi'ata raka'atin yaqra'u fiha bikul huwallahu ahad alfa marratin lam yamut hatta yubashsharu bil jannah Ini juga bukan hadis, ini juga termasuk athar, ya. Jadi Imam Ibn Abi Dunya tidak memalsukan hadis ini, tidak. Tetapi mencantumkan athar ini dalam kumpulan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh beliau. Ya, karena dalam kitab Fadlul Ramadan ini, beliau tidak mengkhususkan hadis sahih, tidak. Semuanya ada dalam kitab Fadlul Ramadan ini, termasuk athar dari at-tabi'in. Ya. Dalam athar ini dijelaskan, man shalla lailatan nisfi min Ramadan, seseorang yang sholat pada malam tanggal 15 bulan Ramadan, wa lailatan nisfi min Sya'ban, dan malam 15 pada bulan Sya'ban. Sholat berapa rakaat? Mi'ata raka'atin, 100 rakaat, yang setiap rakaat ya, membaca Qul huwallahu ahad, sehingga total dari bacaan Qul huwallahu ahad tersebut alfa marratin, 1000 kali, lam yamut hatta yubashshara bil jannah, dia tidak akan mati sampai dia akan diberikan kabar gembira bahwa dia termasuk ahli surga. Ya. Ini tentu bukan hadis ya, hanya athar. Sekali lagi ini adalah athar. Artinya kalau athar ya tidak ada kewajiban untuk melakukan hal ini. Ya. Bahkan sebagian orang mengatakan menjustifikasinya ini adalah hadis maudhu'. Padahal bukan hadis. Imam Ibn Abi Dunya tidak pernah menyandarkan kata-kata ini kepada Rasulullah. Kalau hadis maudhu' berarti kan menyandarkan apa yang tidak diucapkan oleh Rasulullah. Tapi ini tidak. Imam Ibn Abi Dunya tidak pernah dan tidak menyandarkan hadis ini, tidak menyandarkan athar ini kepada Rasulullah. Sehingga beliau tidak termasuk pada orang-orang yang memalsukan hadis. Hanya saja orang-orang yang kontra terhadap beliau mengatakan Ibn Abi Dunya ini mencantumkan athar Muhammad bin Ali ini sebagai hadis, padahal tidak. Ya. Sekali lagi, ini adalah bukan hadis, ini adalah athar. Kalau athar, kalau yang mau ikut silahkan, yang tidak ikut ya tidak masalah. Ya. Kalau ikut, apa landasannya? Ya karena kita ikut kepada tabi'in, di mana tabi'in itu adalah orang yang hidup pada periode keemasan setelah periode sahabat. Jadi setelah Rasulullah itu ada 3 periode ya, yang disebut oleh Rasulullah sebagai periode keemasan dalam umat Islam. Termasuk diantaranya adalah periode tabi'in dan tabi'it tabi'in. Jadi kalau kita ittiba kepada mereka ya nggak masalah. Karena kita ikut pada orang-orang yang hidup pada periode keemasan. Ya, kecuali kalau kita ittiba pada orang-orang yang baru hidup kemarin. Ya ini bencana. Nah, orang kemarin itu adalah termasuk zamanul fitnah.
kita ikut pada orang-orang yang hidup pada zaman fitnah, ya na'udzubillah. Ini. Jadi hadis ini menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban dan malam nisfu Ramadan, tanggal 15 di bulan Ramadan, di mana orang yang melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat yang di dalamnya membaca 1000 surat Al-Ikhlas, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai dia mendapatkan kabar gembira bahwa dia termasuk ahli surga. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah walailatan nisfi min Sya'ban. Sekali lagi bahwa hadis ini intinya, salah satu intinya adalah menjelaskan tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Athar ini juga menjadi gambaran buat kita bahwa malam Lailatul Nisfu Sya'ban itu dihidupkan oleh para salafun shalihin dengan berbagai cara. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan membaca sholawat. Dalam riwayat yang lain, riwayat athar maksudnya ya, ada yang membaca istighfar. Ya macam-macam, enggak masalah. Ihya'ul Lailatul Nisfi min Sya'ban dengan cara apapun, dengan ibadah apapun, itu diperbolehkan. Athar-athar ini menunjukkan hal tersebut. Berarti orang yang ihya'u Lailatul Nisfi Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu tidak termasuk orang-orang yang dijustifikasi oleh sebagian kelompok sebagai ahlul bid'ah. Memang nggak ada hadisnya, tetapi kita ittiba bahwa pada malam itu semua amal ibadah kita dilipat gandakan, karena kita melakukan ibadah pada waktu yang istimewa. Dengan ibadah apapun, tidak ada keharusan. Misalkan di Indonesia, kebanyakan mayoritas khususnya di Jawa, kita ihya nisfu Sya'ban dengan menggunakan atau dengan membaca surat Yasin 3 kali. Ya silahkan di sini. Di daerah yang lain ada yang menggunakan ziarah kubur, mendoakan orang tuanya. Di negara yang lain ada yang menggunakannya dengan beristighotsah bersama, memperbanyak bacaan sholawat, memperbanyak bacaan istighfar secara bersama-sama. Ini menggambarkan bahwa apapun caranya, yang penting kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi sangat keliru sekali orang-orang yang mengatakan bahwa ritual malam nisfu Sya'ban itu adalah bid'ah, karena tidak ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Ya memang nggak ada hadisnya, tetapi menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu adalah pendapat jumhur ulama. Disunnahkan bagi kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan cara apapun, dengan ibadah apapun, dan di tempat manapun. Sebagian ulama ada yang mengatakan disunnahkan di masjid agar syiar Islam berkembang. Sebagian lagi mengatakan ibadah pada malam nisfu Sya'ban itu lebih baik dilakukan di rumah dan dilakukan sendiri. Ada yang mengatakan berjamaah bersama-sama dengan yang lainnya. Itu adalah tata cara saja, tata cara yang dilakukan oleh seseorang dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini. Jadi sekali lagi, orang yang mengingkari keistimewaan malam nisfu Sya'ban itu adalah mereka orang-orang yang sangat sangat sempit dalam memandang bahwa orang-orang yang tidak sependapat dengan dirinya termasuk orang-orang yang ahli bid'ah. Ini sangat keliru sekali. Semoga kita dihindarkan dari sifat cepat menjustifikasi, cepat mengatakan bahwa orang-orang yang mengamalkan sebuah ibadah tertentu itu bid'ah. Ini na'udzubillah. Ini walaupun sangat mudah sekali diucapkan, tetapi efeknya sangat luar biasa sekali. Kalian bisa melihat sekarang ini, bahwa perpecahan umat Islam itu salah satu sebabnya adalah mudahnya menjustifikasi orang-orang yang tidak sepaham dengan dia sebagai orang-orang yang
keluar dari agama Islam, atau orang-orang yang sesat, atau orang-orang yang munafik. Ini na'udzubillah sekali. Dan ini jelas mudah menjustifikasi itu adalah bukan ajaran agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Jangankan sesama umat Islam, kepada orang non-muslim pun kita diajarkan untuk tidak menyakiti hati mereka. Sehingga kita menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Umat yang memberikan, menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kita cukupkan pertemuan hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, jadi inti dari kitab ini kita akan mengkajinya pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah, semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan bulan Ramadan ini sampai selesai, sampai bertemu pada Idul Fitri dan bertemu pada bulan Ramadan di tahun yang selanjutnya dan selanjutnya, sehingga kita benar-benar panen pahala pada bulan ini. Dan kita juga berdoa semoga Allah memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan bulan Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan segala keterbatasan yang ada, dengan kondisi yang sekarang ini. Semoga kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah untuk beribadah dengan khusyuk, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya pada bulan Ramadan ini, sehingga kita sekali lagi sehingga kita benar-benar panen pahala pada bulan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.